Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali join. Teman-teman dapat cek kegiatan ibadah kita di channel YouTube GBT KAO Plain TV. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi. Youth Teens Online Service akan pindah jam tayang dari yang awalnya hari Sabtu pukul 5 sore menjadi Minggu pukul 9 pagi. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Enjoy the service, God bless. Shalom semuanya. Mari kita sebelum meninggikan rehat penyembah nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan. Kami anak-anak-Mu ini Tuhan, para pemuda-Mu ini Tuhan, akan meninggikan nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan, beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa Tuhan yang telah kami perbuat Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami api Tuhan yang ingin menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, amin. Pilihanku. Mari kita pujikan lagu ini dari awal.
kasih-Mu tak lupakan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau ampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah dan mengingatnya lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami bimbang, di saat kami tertekan, di situ ada pertolongan Tuhan. Di situ ada harapan Tuhan yang membuat kami teguh Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya
janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Oh, kau milikku Tuhan, kau milikku Tuhan, kau adalah bagian dari setiap hidup kami. Janjimu iya dan amin, tak ada yang pernah gagal di hidup kami. Biarlah rencanamu, biarlah kehendakmu yang jadi. Kaulah Tuhan kami, nyata, kaulah yang nyata, bukan yang lain. Setiap perkataan, setiap ucapanmu selalu menyertai
tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan, ku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu menjaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, juga Tuhan janji-Mu setia Tuhan. Tapi kami kadang manusia ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang berbalik kepada Engkau Tuhan, yang berbalik menjadi tidak setia Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di setiap segala persoalan kami Tuhan, setiap masalah kami Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Nya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Oh, menepati janji. Tak ada yang gagal, selalu berhasil karena janji-Mu. Hanya ya dan amin, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, setiap perancangan-Mu Tuhan, di setiap rencana-Mu Tuhan, tidak ada yang pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap penyembahan kami, inilah segenap pujian dari kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena ketidaksempurnaan kami Tuhan, karena seringkali kami berbuat salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, Kau berkati juga Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah
apa yang diberitakan, apa yang diucapkan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan berikanlah kami Tuhan hati Tuhan, telinga juga Tuhan untuk mendengar Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar firman bersama-sama. Sebelum kita belajar firman, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat dan pengertian Tuhan, untuk setiap kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu ini. Biarlah benih firman ini Tuhan dapat tumbuh dan berbuah di setiap hidup kami. Engkau yang hadir di hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan saat Engkau hadir Tuhan hidup kami, Engkau yang mengubahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini tentang aku percaya. Rasa percaya itu akan timbul biasanya saat kita sudah mengenal seseorang yang lama. Dan sebaliknya saat kita baru bertemu dengan orang, kita tidak mungkin percaya dengan orang tersebut. Saat kita mau menitipkan barang yang berharga, pasti kita akan memilih kepada orang yang kita kenal. Kenapa? Ya, karena kita belum ada rasa percaya sama orang yang baru kita kenal, karena kita tidak punya hubungan apa-apa dengan orang tersebut. Nah, malam ini kita akan belajar tentang kepercayaan Abraham. Kita mau baca di Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kita tahu ya bahwa Ishak itu adalah anak perjanjian yang diberikan Allah untuk Abraham. Karena Abraham sudah menantikan penggenapannya Tuhan, ya, di usianya yang sudah tua. Di usia 75 tahun Abraham belum mempunyai keturunan, yaitu anak kandung sebagai ahli warisnya nanti. Lalu Abraham menanti cukup lama, hingga usianya 100 tahun, hingga lahirlah Ishak. Nah, selama penantian tersebut Abraham tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Dia percaya bahwa dia menyembah Allah yang hidup. Dia tidak akan mengecewakan Abraham. Makanya Abraham dalam masa-masa penantiannya, Abraham tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan memberikan yang tidak baik di dalam hidupnya. Tapi kepercayaan Abraham ini diuji oleh Allah. Kenapa? Karena Tuhan sudah di awal menjanjikan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi saat Tuhan memberikan keturunan, yaitu Ishak, lalu Allah meminta lagi, ya, meminta anak perjanjian tersebut. Kesannya kalau kita di sini, kok Tuhan kayak gitu ya? Maksudnya udah janji mau kasih, udah dikasih, tapi setelah dikasih, lalu Tuhan minta lagi, ya. Sama di dalam kehidupan kita, seringkali itu Tuhan memberikan sesuatu yang sukacita, memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Tapi tiba-tiba Tuhan juga izinkan sesuatu yang gak enak di hidup kita itu terjadi. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Ada dua pilihan. Kita mau tetap percaya, tetap mau bersandar kepada Tuhan dan kepada janjinya, atau kita memilih untuk mundur dan kecewa, ya, kita marah dan kepahitan kepada Tuhan. Itu kita bisa memilih.
Saya berharap di sini kita semua memilih untuk tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu suka ataupun duka, kita tetap menaruh pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar dari Abraham itu sikap ketaatannya. Ya, saat Tuhan meminta anaknya yaitu Ishak untuk dijadikan korban bakaran, di ayat ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, jadi saat Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, keesokan harinya Abraham sudah mempersiapkan apa yang Tuhan minta. Ya, Abraham taat sama perintah Tuhan. Padahal kalau kita coba belajar di posisinya Abraham, kita memposisikan diri kita di Abraham, itu hal yang sulit ya. Sesuatu yang berharga yang diberikan Tuhan di hidup kita, tiba-tiba Tuhan mau ambil. Itu pasti sulit untuk melepaskannya. Tapi apa yang diputuskan Abraham? Abraham tetap taat. Pagi-pagi dia langsung menyiapkan apa yang perlu dibawa untuk korban bakaran, yaitu kayu dan sebagainya. Kemudian dia mengajak Ishak ke perjalanan menuju ke gunung yang ditunjuk Tuhan. Nah, di dalam perjalanan sebenarnya Abraham juga bisa untuk mengurungkan niatnya mempersembahkan Ishak di suatu gunung tersebut. Tapi Abraham tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan bahwasanya itu selalu baik, rancangannya itu tidak pernah gagal. Ya, jadi saat sampai di sana, sampai di tempat tersebut, Ishak bertanya, ya, pertanyaan yang logis juga, pertanyaan kepada ayahnya, yaitu, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di sini apakah Abraham itu tahu? Apakah Abraham itu sudah melihat seekor domba yang sudah disediakan oleh Allah? Iya, Abraham belum melihat seekor domba yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada Abraham. Tetapi saat Ishak bertanya kepada dia, Abraham tetap percaya dan menjawabnya bahwa nanti Allah akan menyediakan korban, ya. Padahal kita tahu ya, kalau Allah itu memberikan perintah kepada Abraham bahwa dia menyuruh Abraham untuk membawa Ishak sebagai korban bakaran. Ya, tetapi itu tadi ya, Abraham tetap teguh dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, ya. Jadi saat dia ditanya oleh anaknya, dia percaya bahwa Allah itu akan menyediakan suatu korban bakaran baginya. Lalu saat mereka sampai di tempat yang ditujukan oleh Tuhan, lalu Abraham mulai menyusun kayu-kayu dan diikatlah Ishak, dan Ishak diletakkan di atas mezbah. Lalu Abraham mulai mengulurkan tangannya, ya. Jadi Tuhan itu menguji kepercayaannya Abraham itu sampai di titik terakhir, di mana sampai dia belum lihat domba itu, ya, sampai dia mengikat Ishak, lalu sampai Abraham pun juga mengulurkan pisau untuk menyembelih Ishak, ya. Di situ seringkali Tuhan itu sama ya, menguji di dalam kehidupan kita itu sampai di titik terakhir, ya. Tapi di sini dikatakan di ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan."
Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Jadi Tuhan itu seringkali menguji kita di dalam kehidupan juga sampai di titik terakhir, ya. Lalu baru Tuhan menyediakan. Ya, waktunya Tuhan itu beda dengan waktu kita. Ya. Apa sih buah dari kepercayaannya Abraham kepada Tuhan? Ya, kita mau baca di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, kalau apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, itu sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakannya bagi mereka yang mengasihi Tuhan Allah. Ya, jadi kenapa Abraham diberikan atau disediakan anak domba sebagai korban bakaran pengganti Ishak? Karena kepercayaannya Abraham itu diuji oleh Allah. Lalu setelah diuji ternyata Abraham lolos dari ujiannya Allah. Kemudian karena Allah tahu bahwa ternyata memang Abraham ini benar-benar orang yang takut akan Tuhan, yang taat, dan dia sampai rela mengorbankan anaknya yang tunggal itu saat diminta oleh Allah. Itu tanda bahwa dia benar-benar percaya dan mengasihi bahwa Allah itu segalanya. Makanya Tuhan menyediakan korban bakaran untuk Abraham. Jadi dari kisah ini kita juga dapat belajar bahwa kepercayaan itu akan membuahkan hasil, yaitu saat kita percaya, saat kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan jauh yang lebih baik. Bahkan kita tidak pernah memikirkan hal itu, kita tidak pernah menduga sebelumnya, bahkan kita tidak tahu cara Tuhan seperti apa. Tapi rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi kita mau percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada yang masih bingung untuk mencari sekolah atau jurusan, tetap percaya di bawah doa ataupun puasa. Mungkin dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, Tuhan memberikan jawaban atau petunjuk, atau bahkan lewat mimpi. Semuanya itu Tuhan sudah atur jalan hidup kita. Jadi kita saat melakukan hari demi hari, percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan kita juga melakukan segala sesuatunya itu bukan untuk manusia. Ya, kita belajar untuk melakukan segala pekerjaan kita, segala aktivitas kita, itu pelayanan hidup kita untuk Tuhan. Karena apa? Karena saat kita melakukan sesuatu dan melihat hanya untuk orang, yang ada hanyalah rasa kecewa, ya. Tapi saat kita punya pegangan bahwa kita melakukan segala sesuatu itu untuk kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita akan diingatkan, oh iya ya, aku di sini ada karena Tuhan yang bawa, ya. Jadi kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Karena saat kita melihat manusianya, maka kita akan kecewa, ya. Kalau kecewa nanti ujung-ujungnya kita akan nyalahin Tuhan. Oke, malam ini kita diingatkan kembali untuk memupuk rasa percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa memupuk percaya kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara menjalin hubungan
yang dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman-Nya, ya, sehingga kita mengenal akan pribadi Tuhan. Oke, sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Kita mau tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan hari ini Tuhan. Kau ingatkan kembali untuk setiap kami Tuhan, percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Masa depan kami Kau yang sudah jamin Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, yang luar biasa. Engkau menyediakan segala sesuatunya Tuhan, jauh di luar pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk selalu bersandar penuh Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semakin hari Engkau yang bawa kami semakin dewasa Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya tidak sia-sia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jugakan hatimu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas.